Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari Wattpad dari tulisannya Mak Nanau 111. Sebuah kisah yang berjudul Sad Ghost. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Agnes masih penasaran dengan langit. Ia merasa bahwa langit memiliki kemampuan yang sama dengannya. "Woi, mikirin apa?" Yokaki tiba-tiba datang dan duduk di samping Agnes. "Langit, sebenarnya dia siapa sih?" "Sejak lahir lo udah terlahir sebagai indigo. Tapi kenapa sampai saat ini lo belum paham dengan jati diri lo sendiri? Apa yang lo rasain ketika dekat langit?" Gemetar, jantungku seolah mau copot. Badanku panas dingin dan aku seperti melihat langit bukanlah orang sembarangan. "Harusnya lu paham kalau dia itu punya hal yang serupa sama lu. Coba lu pikirin baik-baik. Bagaimana mungkin bisa dia ngalahin sundel bolong di sekolah hanya dengan ancaman. Terus dia juga bisa tahu alamat rumah lu. Padahal kan lu gak sebutin di mana. Tapi dia bisa anterin lu sampai sini." Seketika Agnes berpikir, "Ya juga ya, kenapa aku bodoh sekali?" Tok tok tok. Pintu kamar Agnes beberapa kali diketuk. Ia tahu pasti itu adik tirinya yang menyebalkan. "Kak Agnes, buka dong. Gua mau download lagu dangdut terbaru. Butuh hotspot nih, lupa isi kuota." Ya, begitulah adik tiri Agnes. Hampir setiap hari meminta hotspot. Namanya Friska. Masih duduk di bangku SMP kelas 2. Tapi bahasanya gaul habis. Agnes saja kalah gaulnya. Maklum Agnes kan memang tidak punya teman sejak TK, jadi tidak pandai bergaul. Temannya cukup Yokaki seorang saja. Walaupun hantu, setidaknya Yokaki tulus berteman dengan Agnes. Agnes terpaksa membukakan pintu, karena jika ditolak tentu saja gendang telinganya akan pecah akibat suara toa dari Friska yang menggema. Friska tersenyum manja, menunjukkan deretan giginya yang putih bersih dan rata. "Beli dong kuota, kamu tuh minta hotspot terus sama aku ah," ucap Agnes sebal. "Gua baru beli tas brand terbaru kak." "Tas terus otakmu itu. Sementara aku ke sekolah aja naik angkutan umum. Mamamu pilih kasih." Gue beli pakai duit gue sendiri. Nabung gue selama 2 bulan. Mama itu emang nyebelin. Ngasih duit jajan aja ke gue pas-pasan. Tapi kak, percaya deh, mama kayak gitu karena sayang sama kita. Buktinya semenjak diajarin mandiri, gue jadi nabung terus dan rasanya puas banget kalau beli barang hasil tabungan sendiri. Apa yang dikatakan Friska benar adanya. Tidak mungkin seorang ibu sengaja membuat anaknya menderita. Tidak. Mona bukanlah wanita yang sejahat itu. Ia akan mengajari anak-anaknya agar mandiri dan terbiasa tidak meminta seenaknya pada orang tuanya. Agnes menyalakan hotspotnya untuk Friska. Seperti biasa, Friska meminta hotspot hanya untuk mendownload lagu dangdut kesukaannya. Cita-citanya memang menjadi penyanyi dangdut. Selain tubuhnya yang seksi dan montok, Friska juga mempunyai suara yang luar biasa. Suaranya memang luar biasa. Maksudnya luar biasa hancur. "Friska, berhenti. Sumpah suara kamu mirip radio rusak." Yokaki sih malah ikut-ikutan saja joget. Tidak peduli suara Friska yang luar biasa hancur itu. Wajar saja Yokaki menikmati suara hancur Friska. Yokaki kan menyukai Friska sejak Friska hadir sebagai adik tiri Agnes. Ingin sekali rasanya Agnes ke Bikini Bottom menjadi sahabat SpongeBob. Setidaknya itu lebih menyenangkan daripada menjadi sahabat hantu yang tidak waras seperti Yokaki itu. Pagi-pagi sekali warga negara Indonesia diresahkan oleh berita-berita tentang demo DPR. Itu membuat Kevin kesal saja jadinya. Ia terpaksa ikut menonton di depan TV bersama Zozo selaku papa kandungnya. Ini hari Minggu. Kevin terbiasa bangun pagi di hari libur, tapi selalu bangun siang di waktu sekolah. Aneh bukan? Ya, begitulah Kevin. Biarpun aneh tapi sangat tampan. "Pah, ganti kenapa? Bosen Kevin demo terus." "Kamu itu harusnya ikut demo, Vin." "Ogah, Yang ada nih muka Kevin disorot sama cewek-cewek terus diviralin dengan caption,
almet biru, almet merah, almet kuning. Di Instagram itu beda Pak sama di TV. Kalau di TV isi beritanya real tentang demo. Kalau di Instagram semuanya sibuk sama cogan. Apa yang dikatakan Kevin benar adanya. Memang sekarang ini sedang ramai perbincangan mahasiswa yang memakai berbagai macam warna alma mater. Lah, kamu kan masih SMA, ya tidak mungkin juga disebut-sebut cogan almet. Ya kan bisa aja, cogan SMA Samudra. Bisa jebol Instagram Kevin nanti. Loh, harusnya kamu seneng dong Vin kalau terkenal. Kevin maunya terkenal karena karya Pak. Lagian kebanyakan followers bikin pusing saja. Tiap hari DM-DM-an, jebol sama cewek-cewek cakep. Itu mah udah biasa buat Kevin. Ya, Kevin memang tampan. Ia memiliki akun Instagram dengan jumlah yang lumayan, sekitar 500 ribuan penggemar. Lumayan. Apalagi jika Kevin menjadi artis terkenal, mungkin akunnya sudah jebol miliaran penggemar. Orang ganteng memang diwajibkan untuk sombong agar terlihat normal. Pah, Langit berangkat dulu. Langit mencium punggung telapak tangan Zozo, lalu kemudian pamit pergi. Loh, mau kemana? Pagi-pagi amat. Ada urusan Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kevin memutar bola matanya malas. Ia paling kesal jika melihat kakak tirinya berada di rumah. Itu sebabnya kadang-kadang Kevin tidak pulang ke rumah. Langit adalah kakak tiri Kevin. Zozo menikah dengan Ella saat mamanya Kevin sudah tiada beberapa bulan lalu. Semenjak Zozo menikah lagi, Kevin jadi jarang sekali ada di rumah. Waktunya ia habiskan untuk teman-teman dan komunitasnya. Bagi Kevin, Langit itu cenderung aneh dan sangat dingin. Terutama Kevin tidak suka dengan keluarga jelata yang berhasil naik pangkat karena menikah dengan papanya. Kevin menganggap bahwa Ella, selaku mama tirinya, hanya memanfaatkan papanya yang kaya raya. Itu sebabnya Kevin sangat membenci mama tirinya sekaligus kakak tirinya itu. Lihat kakakmu Langit. Dia biarpun tahu papa tirinya kaya raya, tapi dia masih mau bekerja. Dia juga tidak pernah minta uang papa sepersen pun. Ucap Zozo membanggakan Langit selaku anak tirinya. Udah amat lah Pak, males bahas orang belagu. Udah kismin, belagu pula. Papa juga ngapain sih kasih mobil ke dia? Itu hadiah karena dia selalu membanggakan mamanya. Lebay. Karena tidak ingin mendengar pujian-pujian berikutnya dari papanya untuk anak tirinya, maka Kevin memilih pergi saja ke kamar untuk bermain PS. Di dalam kamar Kevin tiba-tiba teringat dengan Agnes. Apa iya itu cewek punya kelainan? Iseng-iseng Kevin mencari tahu artikel tentang gadis indigo di internet. Tapi yang Kevin ketik bukanlah ciri-ciri gadis indigo, melainkan ciri-ciri Roy Kiyoshi. Bodoh sekali Kevin itu. Ya elah, gue juga tahu ciri-ciri Roy Kiyoshi. Ngapa dia kayak gini sih? Apa-apaan Kevin ini? Jelas-jelas anak TK juga tahu bahwa Roy Kiyoshi adalah manusia. Salah nih gua pikir si Agnes sejenis Roy Kiyoshi. Oke, ulang. Ciri-ciri indigo cenderung lebih pendiam, lebih dewasa, tidak banyak bicara, bertingkah aneh, jarang mempunyai teman. Kevin berpikir sejenak. Gua rasa si Agnes bukan indigo deh. Dia kan cewek banyak bacot terus ribet. Gak mungkin kayaknya deh. Ya, memang Agnes seperti itu apabila dengan pria seperti Kevin. Jika dengan yang lainnya, ia cenderung pendiam dan tidak suka banyak bicara. Sikapnya tergantung orang di sekelilingnya. Kalau modelan seperti Kevin memang harus sesekali dilawan. Toh tidak semua gadis indigo benar-benar pendiam. Fik, dia bukan indigo. Tidak ada kebahagiaan selain berdua dengan gebetan. Seperti Yokaki saat ini sedang berduaan dengan Samsia sambil nyemil daging mentah hasil buruan. Namanya juga arwah. Mustahil apabila main ke bioskop sambil nyemil popcorn. Kenapa nama lu Samsia sih? Mana ada di Jepang nama Samsia? Kenapa kamu selalu mempertanyakan hal yang tidak penting? Siapapun namaku, kan yang penting aku ini cantik. Ya gua tahu itu, tapi ini masih jadi misteri tentang nama lu. Kenapa sebenarnya? Aku lupa nama asliku. Lalu teman-teman segengku menamaiku itu. Kenapa lo bisa gabung sama teman-teman gila itu? Mereka memang gila, tapi semenjak bersama mereka aku bahagia. Kenapa bisa terbentuk geng Satgos? Mereka itu hantu-hantu menyedihkan yang membutuhkan bantuan. Kalau aku sih sudah lama mati dan memang sekolahan itu sudah menjadi tempatku sebelum dijadikan sekolah. Tetapi aku kasihan pada teman-temanku yang lainnya yang dibunuh secara beruntun oleh seseorang yang sama dan dikuburkan secara tidak layak. Aku tidak mengerti apa tujuan orang jahat itu.
temanmu pasti bisa membantu kami. Tapi Agnes gak pengen tahu urusan kalian. Bahkan buat bahas kalian saja, rasanya ia masih ketakutan. Aku mengerti semua itu membutuhkan waktu. Kami akan kembali ke alam kami apabila orang jahat itu berhenti atas tindakannya. Maksudnya gimana sayang? Apa kamu bilang? Sayang, aku jijik. Jangan panggil aku seperti itu. Samsia segera pergi menghilang dari hadapan Yokaki. Junet, hobi lu ngambek mulu kayak pemain film Jodoh Wasiat Bapak, gumam Yokaki kesal. Jadi perihal nama Samsia bukanlah nama asli dari hantu Jepang itu, melainkan nama yang teman-temannya sarankan. Karena hantu Jepang itu tewas sudah lama, jadi ia lupa nama aslinya siapa. Baiklah, tidak masalah. Yang penting Yokaki sudah mulai ada kemajuan dekat dengan hantu Jepang itu. Kita skip urusan Yokaki, si hantu tidak ada akhlak itu. Sekarang kembali pada Agnes yang sedang berjalan sekitaran komplek di malam hari untuk pergi mencari makanan favoritnya. Bakso, tepatnya makanan favorit Agnes. Karena tempat bakso langganannya penuh, jadi Agnes harus mencari ke tempat lain. Pasti mau beli bakso, mau dong? Goda setan komplek yang bernama Hanabi itu. Hanabi adalah sejenis kuntilanak merah yang suka sekali menjahili manusia. Agnes sudah biasa dengan keberadaannya meskipun tampangnya mengerikan. Sebaiknya kamu pergi Hanabi. Kenapa? Aku ingin sekali bakso. Kamu kan biasa makan sate, kenapa pindah haluan ke bakso? Aku bosan sekali rasanya. Setiap kali aku beli sate, penjualnya selalu kabur. Alhasil aku melayani diriku sendiri. Aku tidak suka, aku ingin diperlakukan seperti bidadari yang jika mau makan, pasti dilayani penjual. Suruh siapa wajahmu menyeramkan? Manusia pastinya takut melihatmu. Tapi kau tidak, karena aku sudah terbiasa dengan keberadaanmu. Jika aku tidak boleh memakan bakso, apakah aku boleh meminta tolong padamu? Apa? Panggil temanmu Yokaki, dia sangat tampan, aku suka. Nanti aku tidak akan mengganggumu lagi, aku akan pergi membeli sate dengan Yokaki. Pusing sekali rasanya Agnes menghadapi hantu satu itu, membuat kepalanya berdenyut saja. Masalahnya, Yokaki sudah mempunyai gebetan. Baru saja dibicarakan, Yokaki datang menghampiri Agnes. Hai Yokaki, sapa sang Kunti. Hai juga, kita ngedate yuk. Ayo kuy, tapi lu yang bayarin ya. Kunti itu mengangguk mantap, Yokaki nampak girang. Hantu seperti Yokaki itu memang playboy cap sarden. Siapapun pasti ia embat, dari hantu yang masih perawan sampai hantu yang sudah janda sekalipun. Agnes, gue pergi dulu ngedate sama gebetan ke 999 ya. Agnes menepuk jidatnya lelah. Ada saja teman hantunya itu. Agnes saja masih jomblo, mengapa teman hantunya malah punya banyak sekali gebetan? Suara klakson membuat Agnes berjalan minggir. Siapa sih sombong banget jadi orang? Baru punya mobil aja ribet sampai klakson beberapa kali, pikir Agnes kesal. Pemilik mobil itu keluar dari mobilnya lalu menghampiri Agnes dan rupanya itu Kevin. Kamu? Kata Agnes terkejut sambil menunjuk pada pria itu. Gak usah tunjuk-tunjuk, emang gua kuburan? Kebetulan lu di sini, ada yang mau gua omongin. Kita udah gak ada urusan ya, kamu ngapain sih kesini? Urusan lu sama gua itu panjang dan gak akan pernah selesai. Kevin menarik paksa Agnes untuk masuk ke dalam mobilnya. Agnes beberapa kali mencoba kabur tapi sulit sekali menahan tangan Kevin yang tenaganya lebih besar darinya. Jadi terpaksa saja Agnes ikut masuk ke dalam mobil Kevin. Di dalam mobil Kevin sesekali memperhatikan penampilan Agnes walaupun ia sedang fokus menyetir. Penampilan yang menurut Kevin sangat lucu. Ngapain kamu ketawa? Lu anak kecil apa orang dewasa sih? Menurut kamu? Lu pakai baju tidur gambar Monokurobo, terus sandal beruang, habis itu keluar komplek. Ya ampun, lu kayak ponakan gua si Betty tahu nggak, yang masih TK. Ya suka-suka aku lah, ini kan baju papaku yang beli. Kenapa kamu yang repot? Oh, gua tahu sih, baju lu kan menggambarkan diri lu sendiri ya. Maksud kamu aku baby? Bukan gua yang ngomong ya. Agnes mendengus kesal. Kurang ajar sekali pria itu meledeknya mirip seperti binatang. Jelas-jelas Agnes itu cantik mirip artis luar negeri. Monokurobo kan hanya gambar kartun favoritnya saja. Memangnya salah kalau perempuan dewasa menyukai kartun babi. Jadi lu suka gambar babi? Gua beliin babi beneran mau nggak? Terus lu jaga lilin. Habis sudah kesabaran Agnes, ia menjambak rambut Kevin kesal. Ampun anjir, ini penganiayaan namanya. Kita bisa kecelakaan. Berhenti di sini.
Atau aku terus jambak sampai kita mati berdua. Terpaksa Kevin mengerem mendadak dan menghentikan mobilnya di pinggiran jalan sepi. Agnes tidak mengerti sebenarnya Kevin ini mau apa. Sampai-sampai sedari tadi pria itu terus mengekori Agnes dan menahan Agnes agar tidak pergi. Lepasin, kamu mau apa sih Kevin? Geram Agnes. Oke, sebenarnya lu siapa? Siluman kan? Agnes mengernyitkan keningnya bingung. Sebenarnya apa maksud pria di hadapannya itu? Tapi ia punya ide jahil. Setidaknya dengan berpura-pura sebagai siluman, pasti Kevin akan berlari terbirit-birit dan kabur. Kenapa? Kalau saya siluman? Agnes berkata ala-ala peran antagonis dan tertawa cekikikan persis Susanna yang sedang berubah menjadi Iron Man. Maksudnya menjadi siluman ular. Kevin mundur perlahan ketakutan. Agnes menahan tawanya mati-matian, rupanya melihat wajah Kevin ketakutan seperti itu sangatlah lucu. Kenapa? Kok mundur? Agnes semakin mendekat. Kevin menuju bagasi mobilnya untuk mengambil benda yang tidak sama sekali Agnes ketahui. Mau ngambil apaan dia? Gumam Agnes bertanya-tanya dalam hatinya. Kevin kembali dan memperlihatkan suling sakti yang biasanya ada di film-film India. Itu loh, yang gunanya untuk memanggil siluman ular. Entahlah Kevin mendapatkan suling itu dari mana, mungkin dari kerajaan Majapahit saat dahulu kala. Agnes ingin sekali tertawa terbahak-bahak. Kevin tersenyum, seolah menantang. Siluman ular, ayo joget ayo. Gua bakalan tiup ini suling sakti. Mahal belinya anjir, lu gak akan sanggup. Memangnya kamu bisa memainkannya? Enggak sih. Kevin menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mampus nih gua anjrit. Bodoh amat lah, asal aja niupnya. Siapa tahu nadanya jadi DJ SpongeBob. Nih lihat, gue bisa anjir. Kevin sok-sokan meniup suling itu. Nadanya acak-acakan, tidak jelas. Itu sih namanya bukan memanggil siluman, tapi lebih mirip anak TK yang baru belajar main suling. Bayangkan saja, suara yang lurus tidak beraturan dengan cukup keras membuat telinga Agnes ingin pecah rasanya. Kamu apa-apaan sih, berisik tahu? Nah kan, kalau udah begini, biasanya mau memperlihatkan wujud aslinya nih. Kevin semakin gencar meniup suling itu, meskipun ia tahu nadanya tidak sebanding dengan nada asli dari India, tapi pria itu cukup percaya diri saja. Kemungkinan jika warga India tahu, mereka akan menangis seperti pemain film Indosiar. Padahal Kevin sangat berharap siluman ular yang ia maksud itu bisa bergoyang aduhai seperti di film-film India. Harapannya pupus saat tiba-tiba saja di belakang Agnes terlihat sosok sundel bolong yang mengerikan. Itu... Ada-ada saja kamu Kevin, aku cuma bercanda tahu. Habisnya kamu itu benar-benar nyebelin. Tetap... Kenapa sih? Udahlah, sana kamu pulang, aku bisa pulang sendiri. Setan! Buru-buru Kevin berlari menuju mobilnya. Saat Agnes menoleh ke belakang, nafasnya mendadak tidak beraturan dan matanya melotot terkejut. Arwah itu malah tertawa cekikikan, lalu memperlihatkan wujudnya yang sangat menyeramkan. Darah terus bercucuran dari punggungnya yang bolong dan kepalanya mengeluarkan banyak binatang seperti lintah dan ular hitam. Itu membuat Agnes ketakutan dan buru-buru berlari menuju mobilnya Kevin. Agnes langsung saja masuk tanpa izin sang pemiliknya. Ia mengerungkut ketakutan memeluk Kevin. Pergi kamu, arwah jahat! Anjing, lu ngapain masuk ke mobil? Gua aja mau keluar lagi. Ini mogok tiba-tiba mobilnya. Terus gimana? Arwah itu semakin mendekat dan kini berada tepat di depan kaca mobil. Tunggu. Kevin malah mengeluarkan gadget dari sakunya. Entahlah Agnes tidak mengerti apa yang mau pria gila itu lakukan. Ini kita foto dulu dong hantunya pakai Vivo V15 Pro. Vivo V15 Pro dilengkapi dengan 3 lensa kamera di bagian belakang bodinya. Masing-masing ada lensa kamera primer berukuran 48 MP yang sudah didukung dengan Path Detection Autofocus untuk penguncian fokus pada objek foto dengan lebih baik. Ucapnya bergaya ala-ala sales yang sedang mempromosikan handphone keluaran terbaru. Apakah Kevin ini sudah gila? Di saat genting seperti itulah malah mempotret sang hantu. Senyuman dikit mbak. Nah ya dikit aja. Jangan tawa mulu, jelek gigi lu hitam. Katanya seolah bergaya ala fotografer di pernikahan Lucinta Luna dengan Sun Gokong. Kevin, kamu apa-apaan sih? Jangan bercanda terus, kita harus kabur. Iya lupa ya. Kita kan lagi panik. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Usirlah hantu yang ada di hadapan hamba ini. Bukan apa-apa, masalahnya mukanya jelek. Saya tidak terbiasa dengan muka orang jelek. Dengan kekuatan mimi peri, duhai hantu sialan, aku akan membuatmu mati.
Kan, dia udah mati. Seketika suasana hening. Lalu sedetik kemudian keduanya meraung-raung menangis macam ikan yang kehilangan oksigen akibat tenggelam di dalam air. Tiba-tiba datanglah seseorang. Rupanya yang datang adalah pasukan Satgos. Pasukan yang tidak bisa Kevin lihat. Kevin sibuk komat-kamit entah ia baca doa atau baca mantra sihir yang diberikan dukun sakti se-Indonesia. Agnes tidak peduli. Yang Agnes lihat saat ini pasukan Satgos berikut dengan teman hantunya sedang bertarung bersama hantu itu. Sang pocong yang tiba-tiba melompat lalu salto, entahlah, mungkin itu gaya terbaiknya untuk menunjukkan bakat. Dan suster ngesot yang justru bisa berlarian, entahlah kekuatan dari mana itu, tapi yang jelas saat ini Agnes ingin pingsan saja rasanya. Hantu Jepang itu menunjukkan keris ajaib yang entah dapat dari mana. Ya masa bodoh pula, Agnes tidak peduli, begitupun dengan autor. Yang pasti mereka harus menang dan Agnes hanya bisa berdoa dalam hatinya. Semoga Allah melindungi hamba dan juga pasukan Satgos yang sedang bertarung, lirik Agnes dalam hati. Sepertinya Agnes tidak lagi mendengar suara Kevin. Kemana pria itu? Tumben sepi. Agnes membuka matanya perlahan dan ia mengendus sebel saat melihat Kevin malah tertidur pulas. Dasar cowok aneh dan sangat menyebalkan. Seketika Yokagi tersenyum lirih dan memindahkan tubuh Kevin ke jok belakang. Lalu ia duduk di jok depan samping Agnes dan segera menyalakan mesin mobilnya Kevin hendak melajukannya. Pertarungan selesai. Satgos pemenangnya. Tunggu, ini begitu gila. Rasa-rasanya Agnes seperti berada dalam kerajaan duyung yang semuanya serba tidak mungkin. Apa yang ia lihat seolah hanya seperti cerita dongeng. Namun kenyataannya mereka benar-benar ada dan sangat konyol. Gimana mungkin kamu bisa kesini sama mereka? Tanya Agnes penasaran. Karena gua tahu kalau lu dalam bahaya, Nes. Gimana? Keren gak tadi gaya lompat kodok gua? Agnes menggelengkan kepala tidak percaya. Ada saja kelakuan teman hantunya itu. Keren gak, Nes? Jawab dong. Iya keren, mirip kayak siluman kodok beneran. Tapi tadi Samsia sempat bangga dong sama gua. Dikit lagi gue bakalan dapetin hatinya. Si Kunti Merah bagaimana nasibnya jika kamu bersama Samsia? Ya kalau dia mau diduain syukur, kagak ya bodoh amat. Agnes memutar bola matanya malas. Dasar hantu fuckboy. Sok ketampanan sekali Yokaki itu. Ya, memang semasa hidupnya Yokaki itu dijuluki sebagai playboy akut. Sebenarnya Yokaki itu tadinya tidak bisa berbahasa Indonesia. Ia selalu berbincang dengan Agnes memakai bahasa Jepang. Tapi karena begitu lama tinggal di bumi dan ikut Agnes kemanapun Agnes pergi, kecuali ke kamar mandi, hantu pria itu bisa berbahasa Indonesia, bahkan bahasa gaul sekalipun. Maklum, ia itu ketularan Friska yang bahasanya gaul abis, memakai kata gue lu. Biarpun Agnes berteman dengan hantu pria seperti Yokaki, tapi ia tidak khawatir yang macam-macam. Karena Yokaki sejenis hantu yang tidak suka mengintip manusia atau melakukan hal macam-macam lainnya seperti jin jahat lainnya. Yokaki ini belum bisa tenang sebelum menemukan keberadaan ibunya yang ada di Indonesia. Justru Agnes berharap Yokaki tidak menemukannya karena Agnes tidak mau kehilangan Yokaki. Ia ingin hidup bersama Yokaki selamanya, tentu itu sangat mustahil. Bagaimanapun Yokaki adalah arwah gentayangan yang bertahun-tahun tidak bisa tenang karena rasa penasaran atas keberadaan ibunya dan ia harus kembali ke alamnya agar bisa tenang. Kevin, bangun! Agnes terus menggoyangkan pundak Kevin agar terbangun. Pelan-pelan matanya terbuka dan sedetik kemudian memeluk Agnes ketakutan. Setan bolong! Setan bolong! Teriaknya histeris. Kamu apaan sih? Udah gak ada setannya. Anjir, ngapain lu peluk-peluk gua? Kan kamu yang barusan meluk aku. Ini di mana? Jangan culik gua. Jahat lu jadi wanita, culik-culik orang ganteng kayak gini. Agnes memutar bola matanya malas. Kevin melihat ke pintu mobil yang terbuka. Berhenti. Di rumah siapa ini? Rumah gue bukan di sini. Rumah aku. Kamu pulang sendiri. Rumah lu? Siapa yang nyetir? Gua, kata Yokaki. Percuma saja kamu bicara. Dia tidak akan melihatmu, Yokaki. Saut Agnes sebal. Maksud lu apaan sih anjir? Gak jelas lu. Jangan lu pikir gue lupa ya. Lu itu siluman ular. Jangan deket-deket gua. Kevin malah mendorong Agnes kasar sampai Agnes terjatuh. Agnes mengeluh kesakitan, tapi yang menjatuhkan malah tidak tahu diri. Ia malah tertawa-tawa di atas penderitaan Agnes. Mampus, masa siluman digituin aja lemas sih? Aku bukan siluman, dan sekarang bangunin.
kamu yang jatohin. Jadi cowok tanggung jawab dong. Enggak, bangun sendiri. Gua balik. Bye-bye siluman. Agnes mendengus tebal. Ia nampak kesal dengan perlakuan Kevin yang kurang ajar seperti itu. Masih mending aku tolong. Lihat aja kalau ada apa-apa lagi. Aku nggak mau tolong. Kevin memindahkan posisi duduknya di jok depan dan mulai menyetir. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, ia malah melajukan mobilnya begitu saja, sambil meledek Agnes dengan memeletkan lidahnya di balik kaca mobil. Aku sumpahin kamu ketemu kuntilanak. Umpat Agnes kesal dan segera bangkit. Walaupun pinggulnya masih terasa nyeri, tapi ia tetap kuat berjalan untuk masuk ke dalam rumah kembali. Mona selaku mama tirinya, juga Ridwan selaku papa kandung Agnes, duduk di ruang tengah dan sangat mengkhawatirkan Agnes. Kamu kemana Agnes? Kok jalannya seperti itu? Kamu dari mana saja? Mona buru-buru membantu Agnes sampai Agnes duduk di sofa. Aku dari depan nyari tukang bakso, terus aku jatuh. Jatuh di mana? Kenapa bisa? Kalau malam mending jangan nyari-nyari bakso. Ini jam 11 malam. Kamu ini ada-ada saja. Lain kali mending kamu suruh Biwati buat beli aja. Omel Ridwan. Udah pak, udah. Kamu ini anak kesakitan malah dimarahin. Saya nggak marahin dia. Saya hanya menasehatinya. Lain kali jangan seperti itu lagi sayang. Ridwan mengelus kepala Agnes sayang. Agnes menunduk takut dan memeluk papanya. Papa jangan marahin Agnes kayak tadi lagi. Agnes gak bisa digituin sama papa. Lirinya menangis. Kamu menangis? Maafin papa ya. Ridwan mengusap air mata Agnes. Ya udah, sekarang kamu ganti baju ya Nes, biar mama yang antar kamu ke kamar. Ayo, ucap Mona peduli. Agnes mengangguk dan Mona segera membantu Agnes berjalan pelan. Kevin nampak masih menertawakan kejadian Agnes yang terjatuh tadi. Walaupun ia sedang menyetir, tapi ia masih sempat-sempatnya memikirkan kejadian yang menurutnya lucu itu. Itu siluman apa letoy begitu? Gue rasa dia siluman ager deh, lembek dan gampang banget jatuh. Di saat sedang asik-asiknya memikirkan hal tidak penting, tiba-tiba Kevin berhenti mendadak saat seseorang berjalan hendak menyeberang sembarangan. Bangsat, siapa sih? Tolol, tengah malam gini nyebrang, gak ada akhlak, katanya kesal. Buru-buru Kevin keluar mobil dan perempuan itu menghadap belakang seraya hanya memperlihatkan punggungnya. Rambutnya tidak begitu panjang, bajunya panjang berwarna putih lusuh. Woi, lu nyebrang malam-malam mau kemana? Gila kali lu ya, nyebrang sembarangan. Gak sekalian lu nyebrang sambil gandengan sama bapak lu. Bagi Kevin tidak tanggung-tanggung mencelanya. Tolong apaan? Minta kawinin sama gua? Sorry ya, gak level sama tante-tante. Seketika sosok itu memperlihatkan dirinya. Tolong pinjam bola matamu. Kevin menelan salivanya susah payah, menyesal menghina yang kini ada di hadapannya. Rupanya sangat menyeramkan dan sebelah matanya hilang entah kemana. Kevin buru-buru berlari masuk ke dalam mobil. Namun saat ia mau menyalakan mesin mobilnya, malah mogok tidak jelas. Bangsat, terus gue lari kemana nih? Buru-buru Kevin keluar lagi dari mobil. Ia berlari pergi entah mau kemana, tapi yang jelas ia harus cepat pergi karena kuntilanak itu mengejarnya. Kuntilanak itu terbang dan tertawa cekikikan, lalu saat ini ia lebih dulu menghadang Kevin. Mau kemana anak manis? Anjir, licik lu terbang, kayak gua lari pakai kaki. Lu licik, nyolong star, anjir ulang. Apa kamu lupa aku siapa? Seketika Kevin memperhatikan penampilan kuntilanak itu dari bawah sampai atas. Ia lupa bahwa yang ada di hadapannya bukanlah manusia. Kok nggak napak ya? Kalau nggak napak berarti... Selamat, Anda mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 400 juta rupiah, dibayar halu. Sah, katanya hendak menjabat tangan kuntilanak itu yang terasa dingin seperti es. Namun sedetik kemudian Kevin melepaskannya karena tangannya benar-benar mengerikan, sangat buruk dan bau membusuk. Lu habis makan apaan anjir? Bau banget sih, mandi sana. Apakah Kevin tidak menyadari bahwa dia itu? Bangsat Kunti, dia Kunti anjir. Kevin goblok, lu ngapain lu ajak bercanda? Teriak Kevin cukup keras sambil duduk di aspal meraung-raung panik. Manusia ini sangat menggemaskan, bahkan ia berani menyentuh tanganku, dan itu pertama kalinya ada manusia tampan yang berani menyentuh tanganku. Aku menyukainya. Bagaimana jika aku kenalkan saja pada Raja Gaib agar menikah denganku? Hai anak manis, maukah kamu menikah denganku di alam gaib? Nikah sama lu? Ogah,
Gua anjir, mending jomblo seumur hidup. Tolong weh, siapapun tolong gua. Kalau cewek gua jadiin doi, kalau cowok gua jadiin saudara. Nah, kalau bencong, gua bikinin tempat mangkal. Dan kalau gua ingkar, gua bakalan sial 7 turunan. Agnes, lu harus bantuin Kevin. Yokaki nampak panik dan beberapa kali mencoba membangunkan Agnes. Apaan sih kamu? Aku baru saja lelap tidur, ada apa? Kevin dalam bahaya. Dia mau dinikahin sama Kunti, mau dibawa ke alam gaib. Aku gak peduli. Ayolah Nes, lu jangan egois. Agnes bangkit dari tidurnya, menarik nafasnya berat. Gimana caranya aku keluar? Aku baru aja masuk rumah. Lagi pula, ngapain aku bantuin dia? Dia udah jelas-jelas bersikap gak sopan sama aku. Tapi dia butuh bantuan, Nes. Gak ada orang sama sekali. Ayo, kamu harus bantu. Kenapa gak kamu aja? Nes, gak bisa. Gue juga butuh lu buat bantu gue lawan itu Kunti. Lu kan bisa berdoa. Tapi kan aku belum begitu hafal doa-doa. Ayolah Nes, ayo. Terpaksa saja Agnes menuruti. Ia bangun dari tempat tidurnya. Nampaknya orang tuanya sudah kembali ke kamar. Dan keadaan rumah pun sudah gelap gulita karena lampu dimatikan. Agnes berjalan mengendap-endap, takut-takut Friska terbangun dari tidurnya. Lalu ia berhasil turun dari anak tangga dan mulai membuka pintu rumah. Ya udah dikunci. Yokaki dengan kekuatan gaibnya membuka pintu yang terkunci itu. Agnes berhasil keluar rumah, lalu membuka gerbang pelan-pelan sampai akhirnya ia berhasil keluar. Di mana dia? Dia nggak jauh dari sini. Lurus saja, Nes. Agnes menuruti ucapan Yokaki, walaupun ia sangat malas dan masih tidak begitu lancar berjalan akibat pinggulnya yang sakit. Dan benar saja di sana ada Kevin yang sedang menangis meminta tolong dan kuntilanak itu seolah mau mencekiknya. Buru-buru Agnes menghentikan itu. Berhenti, kata Agnes lantang. Kevin menoleh ke arah Agnes. Ia buru-buru bangkit dan bersembunyi di belakang tubuh Agnes. Tolongin gua. Tadi kamu ngetawain aku, terus ngeledek aku siluman. Sekarang kamu membutuhkan bantuanku. Jangan dibahas. Aku gak mau nolong kamu kalau kamu gak minta maaf. Minta maaf? Sama lu. Kevin menunjuk ke arah Agnes. Agnes mengangguk mantap. Oga gua anjir. Tolaknya yang keras kepala. Oh ya udah, kamu hadapin aja Kunti itu sendirian. Agnes hendak melangkah pergi. Kevin buru-buru menahan kepergian Agnes. Iya deh, gue minta maaf, tapi please bantuin gue ya. Agnes memutar bola matanya malas. Sang Kunti menatap Agnes tajam seolah marah. Jangan ikut campur, dia adalah calon suamiku. Seketika Agnes berpikir sejenak. Ia mengingat-ingat doa yang ia tahu bisa mengusir hantu. Ah iya, ayat kursi. Ucapnya girang seraya mengingat doa itu. Jangan bacakan aku ayat itu. Aku benci ayat itu. Itu membuatku panas. Agnes tersenyum licik. Baru kali ini ia tidak merasa takut dan malah menantang. Agnes menarik nafasnya dalam-dalam dan mulai mengangkat tangannya hendak berdoa. Panas, hentikan. Agnes tidak peduli permohonan arwah itu. Ia terus membacanya. Padahal Agnes baru membacanya setengah dari ayat itu, tapi hantu itu sudah kepanasan, lalu menghilang begitu saja. Agnes merasa lega. Untung aja keburu hilang. Aku kan baru hafal setengahnya saja. Lirik Agnes. Wah, lu keren banget. Kevin menepuk pundak Agnes heboh. Bukannya mengucapkan terima kasih, pria ini malah mau melangkah pergi. Agnes yang geram dengan beraninya menarik baju Kevin dari belakang dan menariknya seperti gantungan kunci. Yokaki tertawa saja melihat itu. Kalian memang cocok. Ucapnya pelan lalu menghilang. Anjir, lepasin. Nanti baju gua memble tahu. Lu gak akan sanggup beli baju baru buat gua. Agnes melepaskannya. Kamu itu manusia gak tahu terima kasih. Udah aku tolong bilang makasih kek. Seketika Kevin malah termenung memikirkan sesuatu. Seperti ada yang mengganjal dalam hatinya. Tapi apa? Ah iya, Kevin ingat soal sumpah yang ia lontarkan beberapa waktu lalu. Masa dia? Ucap Kevin. Maksud kamu apa? Dia siapa? Itu maksudnya. Kevin terpaksa menggapai tangan Agnes, lalu kemudian menatap Agnes gugup. Apaan sih? Kamu apa? Aku cuma mau kamu bilang makasih. Gak perlu pegang-pegang tangan aku. Omel Agnes kesal. Kenapa ini betina mendadak galak amat ya? Anjir. Kalau bukan karena sumpah serapah gue sendiri, gue dah nembak si siluman ager. Kevin menggapai kembali tangan Agnes, membuat Agnes bingung jadinya dengan perlakuan Kevin.
Tetapi kali ini Agnes tidak melepaskannya karena ingin tahu apa yang sebenarnya mau pria itu lakukan. Siluman, jadi gini, maaf, siapa sih nama lu? Gua nggak tahu. Agnes. Agnes, nama lu bagus, tapi kok bisa jadi siluman? Kamu ini sebenarnya mau apaan sih? Malah hina aku siluman, aku ini manusia. Pegiknya kesal dan menepis tangan Kevin, lalu mengembungkan pipinya sebal. Iya maaf, jangan ngambek gitu dong, nanti cantiknya hilang loh. Goda Kevin yang sebenarnya ia sendiri ingin mual. Akibat dari sumpah serapahnya itu, jadi Kevin harus terpaksa bersikap manis pada gadis yang justru menyebalkan menurutnya. Agnes melohok tidak percaya dengan apa yang barusan Kevin katakan. Cantik? Dia memujiku cantik? Dia kesurupan? Agnes terus bertanya-tanya dalam hatinya. Ia merasa pria gila itu kesurupan, tapi tidak ada pertanda apapun bahwa pria itu kesurupan. Maksud gua Agnes, lu mau nggak? Tanya Kevin nampak gugup. Bukan gugup karena jatuh cinta, tapi gugup karena merasa ia terjebak sendiri dalam sumpah serapahnya itu. Mau apaan? Mending cepetan kamu bilang makasih, aku harus pulang. Jadi cewek gua? Ah? Sedetik kemudian Agnes tertawa terbahak-bahak. Jadi cewek kamu? Aku? Agnes menunjuk dirinya sendiri dan tertawa terbahak-bahak. Udahlah, gak usah munafik gitu, gak usah sok-sokan ngetawain. Padahal dalam hati lu seneng kan? Hah? Gua tembak? Agnes memegang kening Kevin. Perasaan gak panas. Kamu kenapa? Gila ya? Ngapain lu ngatain gila? Gue serius, lu mau kagak jadi cewek gua? Enggak. Dibaca enggak. Udahlah, ngantuk, aku mau pulang. Agnes berjalan terburu-buru. Kevin mengejar Agnes dan memohon-mohon agar Agnes mau menjadi kekasihnya. Gua mohon mau ya, please. Nanti kalau lu gak mau, gue bisa sial seumur hidup. Seorang Kevin Galuh Fernando Subhatsa Maharata harus memohon kepada seorang gadis. Ini baru pertama kalinya ia mau memohon-mohon pada seorang gadis, terutama gadis itu adalah Agnes, gadis yang notabene sangat ia benci. Hilang sudah harga diri Kevin sebagai manusia tertampan se-SMA Samudra. Seketika Agnes menghentikan langkahnya. Ia tidak mengerti dengan apa yang Kevin maksud. Maksud kamu apa? Gua tadi bersumpah serapah kalau gua ada yang nolong gua, semisal cewek bakalan gua jadiin doi. Kalau gua ingkar, gua bakal sial seumur hidup. Please, gua mohon, tolongin gua ya. Jadi kamu ngajak aku jadian karena sumpah kamu sendiri? Ya iyalah, gua nggak mungkin nembak siluman agar kayak lu. Cewek aneh gak jelas pula. Gak mau, aku gak mau. Please Nes, mau ya please. Gue janji deh, gue bakalan beliin lu es krim setiap hari. Bakalan nurutin apapun yang lu mau, please. Kamu pikir aku bakalan lulu gitu sama tawaran kamu itu? Apapun yang lu mau, gue turutin. Aku gak mau, lepasin. Agnes berusaha melepaskan tangan Kevin yang memaksa, tapi Kevin malah terus menahannya, bahkan membuat tangan Agnes kesakitan. Kalau gak mau, gue bakalan terus ganggu lu. Terserah. Oh bener, mau gue gangguin? Dari mulai lu masuk sekolah sampai balik. Kamu ini apa-apaan sih Kevin? Aku udah bilang gak mau. Kamu gak usah maksa. Gue mau nyelamatin diri gue sendiri. Pokoknya lu harus terima gue. Oke, aku terima. Beneran? Iya, aku nerima kamu karena kasihan. Hitung-hitung pahala buat aku nolongin orang. Tapi jangan seperti orang pacaran. Ataupun itu kayak yang kamu lakuin di parkiran sama cewek yang aku gak kenal. Ciuman? Lu ngaca kali. Gua ogah ya ciuman sama modelan siluman agar kayak lu. Baru saja tadi Kevin memohon-mohon dengan rayuan manisnya, tapi sedetik kemudian ia mulai bertingkah lagi. Aku gak mau jadi pacar kamu kalau kamu masih panggil aku siluman. Oke, enggak. Gue panggil lu Agnes. Nama lu Agnes kan? Ya, kita resmi pacaran ya, tapi lu jangan deket-deket gua. Siapa juga yang mau deket-deket sama kamu, kepedean. Keduanya berpisah di perjalanan. Agnes yang kembali ke rumah dan Kevin yang kembali ke mobilnya, lalu hendak melanjutkan perjalanan pulang. Agnes jadi bingung sendiri. Sedari tadi ia berguling-guling di atas kasur. Ia nampak gelisah. Mengapa bisa-bisanya menerima Kevin sebagai kekasihnya? Bego banget, ngapain aku terima? Kenapa lu? Kayak cacing kepanasan guling kiri guling kanan. Aku mau nanya. Seketika Agnes bangkit dan duduk di samping Yokaki. Gua mau jawab. Yokaki, aku belum nanya.
Ya udah tanya apaan? Kalau pacaran enak gak sih? What? Pertanyaan jenis apa itu? Bahkan saya lupa rasanya pacaran seperti manusia pada umumnya. Yokaki, kamu jangan drama kayak gitu, aku serius. Ya gitu deh, seneng. Tiap hari ketemuan, chattingan terus ngedate. Duh, jadi kangen mantan. Tapi kalau pacaran sama orang yang gak kita suka, gimana rasanya? To the point aja, Nes. Apa maksudnya? Kevin nembak aku terima dia. Ya, aku terima karena kasihan. Soalnya kalau aku nggak terima, dia kemakan sumpahnya sendiri yang katanya bakalan sial seumur hidup. Tapi kita udah buat perjanjian bahwa walaupun kita jadian, kita nggak boleh deket-deket dan bersikap seperti orang pacaran. Selamat ya, akhirnya lu punya doi di masa SMA. Langgeng sama Kevinnya, semoga jodoh. Apa sih maksud Yokaki itu? Ia malah mengucapkan kata selamat, bukannya memberikan saran yang benar, malah membuat Agnes makin pusing. Biji? Apaan biji? Pajak jadian, besok beliin daging mentah ya 8 kilo, anggaplah itu biji. Yokaki, aku ini butuh saran, bukan malah kamu minta-minta PJ gak jelas. Nih Agnes, gua kasih tahu, lu dengerin. Sekarang mungkin lu belum suka atau bahkan jengkel sama sikapnya. Mungkin lu gak akan peduli sama namanya status pacaran lu sama dia yang karena terpaksa. Tapi nanti lama-lama lu cinta sama dia. Bahkan lu butuh dia, lu butuh status pacaran yang sesungguhnya. Pegang ucapan gua ini, suatu saat lu jatuh cinta sama dia. Setelah mengatakan hal itu, Yokaki langsung pergi entah kemana. Menyebalkan sekali hantu itu, selalu saja pergi tanpa memberikan penjelasan yang benar-benar jelas. Agnes semakin tidak mengerti. Jatuh cinta? Mana mungkin aku jatuh cinta sama cowok kayak Kevin yang gak punya sopan santun itu. Amit-amit. Agnes menenggelamkan wajahnya di bawah bantal. Ia nampak frustasi. Bahkan ia terus berguling ke kanan dan ke kiri memikirkan perkataan Yokaki tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.